Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Gua sekarang mau bahas GWSA. Jadi gua tadi di pagi hari di Instagram gua memang ngelihat ini saham PBV-nya saat ini 0,13. 0,13. Kemudian di Instagram gua itu gua buat polling ya, polling kepada teman-teman belanja saham, teman-teman gua. Di situ pilihannya tiga. Yang pertama, gue kasih pilihan skip. Ini saham tidak jelas. Yang kedua, gue berikan pilihan, gue lagi mantau nih bang. Yang ketiga, gue berikan pilihan, lah baru tahu gue ada ini saham. Kayak begitu guys. Jadi sebenarnya ini adalah perusahaan properti yang berinvestasi juga di beberapa properti dan memiliki pendapatan yang besar. Itu salah satunya yang terbesar itu dari bagian laba atas entitas asosiasi Senayan City. Senayan City ya di Senayan. Lu kalau orang Jakarta pasti tahu. Dan bagusnya dia itu dia memiliki kepemilikan aset ya itu di beberapa pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta. Tahu ya terakhir itu nilainya minimal paling nggak bisa bisa 500 miliar sampai 1 triliun kalau dijual. Terakhir tahu ya, APLN jual, gue lupa namanya, Taman Anggrek. Taman Anggrek apa Central Park ya? Central Park tuh di belakangnya. Itu senilai 1,3 triliun. Itu APLN. Nah, sekarang kita bahas GWSA. Kira-kira apakah dia termasuk yang skip saham gak jelas atau yang kedua menarik dalam artian tadi pilihan kedua gue lagi mantau saham ini atau lu baru tahu sehingga ya mungkin ya lu bisa sedikit menyaksikan bagaimana dalemannya perusahaan ini. Kita lihat dari yang 31 Maret 2025 ini kita lihat di arus kas ya. Arus kas dia itu di tahun 2025 mengalami kerugian. Jadi secara operasional sebenarnya perusahaan ini mengalami kerugian. Tapi arus kas investasi, penerimaan dividen entitas asosiasi, itu dia mengalami keuntungan. Ada untung dia di sini. Di sini dia surplus jadinya 14 miliar ya. Tapi secara operasional dia mengalami rugi. Lah kok bisa begitu? Jadi GWSA ini memiliki pendapatan 15 miliar. Pahami dulu. 15 miliar dengan beban pokok itu di angka 5,8 miliar. Laba brutonya itu di angka 9,4 miliar. Ya, ini di top line kemudian ke bawah lagi ada beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban pajak final, beban keuangan. Kemudian itu kan pengurang-pengurang semua ya. Ada bagian laba atas entitas asosiasi 46 miliar. Kalau kita lihat bagian laba atas entitas asosiasinya, memang yang paling besar itu pendapatan dari Senayan City guys. Nah ini nih MGP nih yang mencapai 30 miliar. MGP itu ya ini pusat perbelanjaan di Senayan City ini. Tuh. Itu pun dia memiliki kepemilikan hak suara hanya 27%. Bayangin. Berarti lumayan menguntungkan Senayan City ya. Nggak heran kalau dia memang berada di wilayah pusat kota. Di daerah Senayan situ. Kalau Emporium Emporium Pluit itu udah ke arah Jakarta Utara sana guys. Kuningan City sebenarnya juga masih di wilayah Kuningan, masih masih di wilayah ramai. Cuman gue kurang tahu kenapa dia nggak terlalu besar ya pembagian labanya. Walaupun cukup ya 6 miliar. Tapi memang di daerah Kuningan situ banyak banyak mall juga. Jadi sepertinya saingannya berat juga. Tapi kalau Senayan City itu besar dan bagus. Nah, itu pendapatan dari laba entitas asosiasinya besar 46 miliar. Sekarang ada penghasilan bunga, kemudian ada kerugian dalam penjualan properti investasi, kemudian ada keuntungan lain-lain bersih. Nah, sekarang kita lihat begini guys ya. Kita melihat bahwa dia punya jumlah pendapatan 15 miliar. Nih, jumlah pendapatan ini kita hitung-hitungan aja guys ya, biar lu tahu sebenarnya ini saham menarik atau tidak dengan PBV 0,1. Lu lihat pendapatan usaha. Kemudian di sini lu bisa lihat bagian laba. Ini kita coba eh,
ambil hal-hal yang menguntungkan yang bisa menjadi EPS buat investor. Ya, kalau kita total adalah di angka segini. 60 miliaran lah. 60 miliaran. Ya, 15 miliar sama 46 miliar sama 5 miliar sama 90 juta. 67 miliar. Nah, hal yang menarik yang menurut gua lu perlu tahu, guys, ya. Lu perlu tahu, sangat perlu tahu hal ini. Kita lihat ke catatan 26. Di catatan 26 di sini ada yang namanya beban gaji dan kesejahteraan karyawan yang sebesar 19 miliar. Nah, ini menarik, guys. 19 miliar ini gaji dan kesejahteraan karyawan. Lu bisa membayangkan ya. Jadi di sini ada, ini kan pendapatan dari sisi top line, pendapatan dari aktivitas operasi si GWSA. Kemudian ada bagian laba dari entitas asosiasi. Kemudian ada penghasilan bunga, ada lain-lain yang totalnya di jumlah 67 miliar. Gajinya, kesejahteraan karyawan itu 19 miliar. Kalau kita bandingkan, ini hitung-hitungan simple. Kalau kita bandingkan rasio gaji berbanding dengan pendapatan yang semuanya dikumpulkan oleh GWSA itu ada di angka 29% rasionya. Ya, jadi ini ada dua sisi, guys. Dari sisi karyawan, ini menarik. Oh, karyawannya makmur sentosa di sini, sejahtera. Mungkin lo ada yang kerja di GWSA juga ya, kali ya. Tapi kalau dari sisi investor, wah, 29% untuk gaji dan kesejahteraan karyawan ini besar. Sebagai gambaran ya, memang nggak bisa dibandingkan karena nggak apple to apple. Tapi sebagai gambaran aja, perusahaan seperti Astra International itu rasionya ada di angka, koreksi kalau gua nggak salah, ada di angka 6%-an untuk gaji dan kesejahteraan karyawannya. Ada di angka 6%. Ini ada di angka 29%. Jadi ini hal yang menarik. Nah, itu kita baru melihat dari sisi itu ya. Pertanyaannya adalah, apakah, tadi kan gue bilang, kita melihat dari dua sisi. Kalau dari sisi karyawan, ya lu yang kerja di GWSA, yang jadi petinggi-petingginya, mungkin ini adalah perusahaan yang bagus, yang menarik, karena makmur sentosa. Tapi buat investor, ya, rasio 29% untuk gaji dan kesejahteraan karyawan, itu menurut gue terlalu besar. Sehingga, kita melihat di market kan pertanyaannya, wah ini PBV-nya 0,3, murah nih karena book value-nya ada di angka 900. Tapi coba lihat histori ke belakang bahwa sejak tahun 2018, ya kita nggak usah ngomong lebih jauh lah, dari tahun 2018 aja. Memang si perusahaan ini bergerak di PBV 0,1. Itu guys, paling tinggi ada di 0,21. Bagaimana perusahaan ini nanti bisa naik? Ya, nggak tahu, tergantung yang ada di dalamnya. Tapi kalau menanyakan apakah ini perusahaan murah? Murah. Kapan perusahaan ini naik? Sekali lagi, nggak ada yang tahu. Kecuali mungkin nanti si GWSA ini melakukan penjualan Senayan City sehingga nanti EPS-nya pada suatu kuartal besar. Tapi kalau gue lihat nggak ada informasi seperti itu ya. Nggak ada gitu ya. Itu kan hanya andai-andai, angan-angan aja. Yang jelas begini, apakah saham ini menarik atau tidak, lu udah melihat dalamnya. Lu udah melihat kondisinya. Kalau melihat kondisinya tadi gue sebutkan, iya wajar aja market menilai saham ini dengan valuasi PBV 0,1. Nah sekarang kembali dulu lagi, apakah saham ini menarik atau tidak? Apakah saham ini memang saham yang bagus atau tidak? Apakah menurut lu ini saham undervalue atau value trap? Silahkan komen di bawah ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.